Indonesia. Seperti sebelumnya, setiap tahun kita selalu memperingati ibadah Jumat Agung. Namun kali ini dalam keadaan yang tidak mengizinkan dengan adanya paparan COVID-19 yang sedang memapar di seluruh dunia, untuk amannya karena itu kami dari IFGF Harvest Hill Semarang menyajikan sebuah tayangan ibadah Jumat Agung. Selamat menikmati bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.
menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena selalu kepenuhan Allah bergerak diam di dalam Dia. Karena Dialah mengendalikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian, dan oleh darah salib Kristus mari katakan bersama-sama, oh haleluya, mari kita puji Dia. Sekali dikatakan kami bersyukur Bapa untuk saat ini. Sebagaimana kami ada saat ini oleh karena anugerah Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan. Engkau telah memberikan nyawa-Mu, Engkau telah memberikan diri-Mu. Engkau merelakan tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu terkucur, tubuh-Mu robek. Kau beri korban, Kau berikan diri-Mu bagi kami orang yang berdosa, kami yang seharusnya
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, Engkau yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia. Hari ini Tuhan, kami boleh memperingati akan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, supaya kami lebih mengerti akan makna daripada kematian. Tuhan, kami mengundang Engkau bersama dengan saudara kami, pemirsa dimanapun mereka berada, supaya boleh bersama-sama kami menelaah firman-Mu, memuliakan Engkau dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku semua, para pemirsa, baik yang di rumah maupun di mana saja berada. Pagi hari ini kita akan mendalami sebagian daripada firman Tuhan, yaitu yang berkaitan dengan Jumat Agung. Tema firman Tuhan hari ini adalah kasih dalam kuasa salib Kristus. Jumat Agung merupakan satu peristiwa interchange, yaitu pertukaran tempat antara Kristus dengan manusia. Tempat di mana seharusnya kita yang menerima hukuman. Karena firman mengatakan upah dosa adalah maut. Dan kita patut menerima hukuman maut itu. Tetapi hukuman itu sudah digantikan oleh Kristus. Sudah dikasih dalam nama Yesus. Saya ingat pada tahun 2014. Kita masih ingat satu peristiwa Bali 9, yaitu hukuman mati bagi para pelaku daripada perdagangan narkoba yang bernama Andrew Chad. Ketika itu ada seorang narapidana bernama Martin yang tinggal juga di Bali, yang ditahan di dalam satu tempat yang sama. Nah, Martin ini menulis sebuah surat yang diberikan meterai dan dia tanda tangani. Yang menulis dalam surat itu, dia mengatakan dia rela mati menggantikan Andrew Chad, yaitu dia ingin mengambil alih tempat di mana seharusnya Andrew Chad itu dihukum mati. Dia mengatakan dia rela menggantikan untuk mati. Dan berita itu menjadi satu berita yang cukup menghebohkan. Kemudian oleh Menkumham dikatakan tidak ada peraturan, tidak ada hukum yang bisa membackup akan usulan itu. Artinya pelaku hukuman mati dia harus menjalaninya sendiri, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saudara, kalau hukum manusia itu tidak mengizinkan bahwa sang pidana mati digantikan oleh orang lain, demikian juga firman mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan dosa, dia upahnya adalah maut, adalah kematian. Nah, saudaraku, pada 2000 tahun yang lalu, yang namanya interchange, penggantian tempat, sudah dilakukan oleh Kristus Yesus sendiri. Firman itu mengatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, oleh karena kita, oleh karena saudara dan saya, yang oleh karena kamu Dia menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu, kita semua
menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, ada satu pertukaran tempat. Kristus yang kaya, yang mulia, kaya atas kemuliaan, rela dia turun ke bumi ini untuk melakukan interchange. Saudaraku, apa yang dikatakan dia menjadi miskin ini? Kita ingin belajar daripada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kita sharingkan bersama. Bahwa Kristus miskin ketika dia lahir itu sudah mulai hidup yang miskin. Dilahir di palungan yang kotor, dan dia lahir dalam satu keluarga yang sangat miskin. Orang tuanya miskin sekali, yaitu pada satu hari bahwa ketika Kristus genap 8 hari, menurut peraturan hukum Taurat, anak sulung yang laki-laki ketika mencapai usia 8 hari, dia harus dibawa ke Bait Allah Yerusalem untuk dikuduskan. Dan ketika upacara pengkudusan itu, ada korban yang harus diberikan, yaitu 1 anak domba dan 1 burung merpati. Tetapi hukum Taurat mengatakan bagi yang tidak mampu, bagi yang miskin, domba itu bisa diganti dengan seekor burung merpati. Berarti mempersembahkan ucapan syukur dalam bentuk 2 burung merpati. Ketika itu orang tua Yesus tidak punya apa-apa, dia miskin sekali. Maka ketika Yesus dibawa ke Bait Allah untuk dikuduskan, mereka hanya mampu membawa sepasang burung tekuk atau burung merpati. Itu menunjukkan bahwa sejak lahir Kristus menjadi miskin. Lalu ketika dia mulai melayani, bahwa dia lahir dan dia melayani di dalam segala kekurangan, di dalam kemiskinan. Dia mengatakan serigala punya liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian dia sampai mati, tetap menjadi orang yang miskin. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya sanak saudara, dia single. Dan bahkan ketika dia mati, hanya ada pakaian yang nempel di tubuhnya. Dan bahkan pakaian yang nempel itu pun dilepas, dilucuti, dan menjadi olok-olokan karena itu dibunuh. Saudaraku, Kristus menjadi miskin seperti itu. Tujuannya adalah menggantikan kita, supaya kita yang kaya, supaya kita yang miskin menjadi kaya, supaya kita yang miskin ini, miskin secara rohani, menjadi kaya. Jumat Agung bercerita tentang kasih dalam kuasa salib, yaitu ia rela salib sebagai tanda kutub yang ganti menjadi kehidupan. Dia tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa supaya dalam dia kita dibenarkan. Kematian sebagai pembayaran lunas untuk dosa-dosa dan utang kita. Firman mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan anak domba yang tak bercacat. Demikian saudaraku, kematian Kristus merupakan interchange, menggantikan kita yang patutnya kita dihukum mati, tapi dia rela mati di atas kayu salib. Oleh karena itu saudaraku, biarlah Jumat Agung ini boleh menjadi satu ingatan kepada kita bahwa kita punya sahabat kekasih Tuhan Yesus yang sudah mati.
menggantikan kita sebagai hukuman yang kekal. Ya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyertai hidup kita di tengah-tengah masalah virus yang mengganas ini. Kita tetap percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya Engkau berkati setiap semua yang mendengarkan untuk mendapatkan kekuatan daripada Jumat Agung ini. Tuhan memberkati. Amin. Kasih-Mu, kita akan bersama-sama duduk semeja dengan Yesus Kristus yang sudah dimuliakan. Kita boleh ikut dalam perjamuan kudus ini, karena pada malam terakhir yang mengumpulkan murid-muridnya, serta yang mengambil roti dan dipecah-pecahkannya, dan yang mengatakan, ambillah, ini roti sebagai lambang tubuhku yang dipecah-pecahkan. Ketika engkau melakukan ini, engkau mengingat akan aku. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita imani bahwa roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang boleh kita makan bersama. Kiranya engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita makan bersama, katakan di dalam nama Yesus.
membersihkan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sudah tercurahkan di atas Golgota. Kiranya apa yang kau katakan, bilur-bilurku telah menjadi. Kita percaya bahwa darah Yesus itu, darah yang mahal itu, telah menguduskan setiap Anda dan saya daripada dosa-dosa sebelumnya. Kita percaya kesembuhan akan Tuhan berikan bagi mereka yang beriman untuk minta pertolongan dari Tuhan, maka niscaya Tuhan akan mendengarkan. Mari kita minum bersama, katakan di dalam nama Yesus. Mengucap syukur, mari mengatakan Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman rasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, tak masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku, rasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, tak Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini, di mana kami masih memiliki waktu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih untuk korban di atas kayu salib sudah menebus dosa dan pelanggaran kami. Bagaimana kami yang seharusnya dihukum dan mengalami kematian yang kekal, tapi oleh karena kasih-Mu Engkau mau rela turun ke dunia, menyerahkan nyawa, mati sebagai ganti dosa kami, umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah Paskah ini, Bapa, kami ingin bersama-sama baik yang di rumah untuk mengangkat tangan kami dalam Jumat Agung ini, supaya berkat Tuhan terus akan tinggal dalam setiap umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyirami Engkau dengan